TV personality ya yang kemudian bikin podcastnya ditonton. Kenapa? Karena merekanya memang biasa ditonton gitu. Kita biasa nonton mereka di TV gitu. Tapi kalau Harnas sama Irfan kan tidak biasa dilihat di TV kan. Irfan lumayan lah, kan alumni Suci. Hari itu udah 5 tahun yang lalu sih. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dimanapun Anda berada. Ya. Selamat hari Jumat. Yang jelas Selamat hari Jumat. Nah, kita balik lagi ke hari Jumat lagi. Disyukurin dulu udah nyampe hari Jumat lagi. Alhamdulillah. Sudah nyampe hari Jumat lagi. Iya. Kita masih di rumah masing-masing. Ini rekamannya karena meskipun PPKM-nya sudah turun levelnya, tapi masih pedes, jadi belum boleh lepas masker. Kita nunggu versi gak pedes bener-bener. Karet 1 ya. Iya, karet 1. Level 1 baru kita ketemuan lagi. Iya, dan karena virus masih di sana, teman-teman hati-hati juga ya, protokol kesehatan, masker dan sebagainya, 3M. Iya, apa 5M atau apalah sekarang. Iya. Nggak tahu udah berapa M-nya sekarang. Oh iya, 3M masih lotip ya. 5M. Gue inget ke 3M. Awal-awal pandemi 3M disebutnya. 3M ya? Habis itu terus jadi 5M, nggak tahu sekarang udah nambah lagi atau belum M-nya itu. Oke, kita mau bahas apa nih, Van? Ya, Random Jumat kita bahas apa ya? Random Jumat ini kan sekarang tayang di 2 tempat ya, Har ya. Di YouTube, kayak yang kalian nonton sekarang, atau yang kalian dengerin sekarang di Spotify, di podcast. Nah, ini kita mau bahas apa yang kira-kira cocok buat di YouTube dan di Spotify podcast. Bahas podcast aja, Pak. Bahas podcast ya, betul. Kita bahas podcast ya. Karena gini, Van, kalau zaman kita kecil dulu semua orang nonton Dunia Dalam Berita, ya kan? Terus ada zamannya semua orang nonton The A-Team, MacGyver gitu kan. Iya. Anak-anak generasi sekarang itu kalau dia besar, show yang diingat mungkin Deddy Corbuzier, Van. Karena TV-nya sudah nggak pernah ditonton, ya kan? Siaran-siaran RCTI dan nggak tahu masih ada yang nonton apa enggak ya, tapi mungkin udah jauh berkurang lah proporsinya dibanding dulu. Jadi media hiburan sekarang yang paling efektif salah satunya adalah podcast. Iya. Untungnya kalau anak sekarang kalau yang nonton Deddy Corbuzier mungkin udah agak gedean, Har. Kalau anak sekarang untungnya Peppa Pig itu nggak bikin podcast. Kalau Peppa Pig bikin podcast, mereka dengerin Peppa Pig deh. Iya, kalau anak yang kecil sekali itu masih YouTube lah ya, masih YouTube. Tapi anak-anak remaja itu sekarang ya kan kalau remaja dulu kita MacGyver itu kan zaman remaja kan. MacGyver, terus Rider, namanya Knight Rider gitu kan. Itu kan zaman remaja tuh. Nah sekarang anak remaja tuh kayaknya nontonnya sudah podcast gitu. Iya. Tapi podcast tuh kok ditonton ya, Van? Iya ya, kalau kayaknya itu sekarang baru tahun sejak pandemi inilah kan, di saat artis-artis nggak bisa bikin acara yang ya kalau dulu mah kan bisa keluar, bisa nge-review apa. Iya. Sekarang podcastnya ditonton gitu, padahal kalau seingat gue podcast itu kan bukan barang baru ya. Seingat gue mah podcast tuh udah dari zaman iPod ya, makanya disebut podcast ya. iPod, ya. Betul. Karena kan itu cast atau siaran gitu yang didengarkan lewat iPod gitu kan. Iya, betul. Dulu membedakan kalau TV kan namanya broadcast. Nah, kalau yang di suara doang di iPod namanya podcast. Gitu. Nah, makanya jadi kan ya basisnya audio ya sebenarnya podcast itu. Betul. Terus sekarang orang rekaman podcastnya kayak kita gitu, ditonton gitu. Iya. Ditonton. Kita juga gitu. Kita juga sebetulnya bingung sebenarnya ini waktu kita mau bikin ini. Teman-teman terus terang waktu Irfan bilang ke YouTube aja, gue agak bingung karena dulu kan kita di YouTube ya. Terus
Irfan yang ngajak you bikin podcast gitu kan. Akhirnya kita bikin podcast Random Jumat di Spotify. Ya, Oke. ya. Terus karena dia di Spotify kan dia bisa di beberapa platform lain yang semuanya Hmm, podcast ya. hmm, Nah, terus udah gitu mendadak dia bilang, yuk ke YouTube. Terus gue bingung kenapa balik lagi ke YouTube gitu. Emang ada yang mau nonton kita ngomong gitu kan? eh, Kalau gua mah datanya lebih kecil di suara harusnya ya. Jadi hmm. ngapain gua nonton YouTube-nya? Tapi ternyata ada juga yang nonton gitu. Iya, Dan iya. lumayan banyak yang nonton gitu. Ya, Lumayan banyak. itu juga waktu waktu gua ngajakin Har, kita season yang berikutnya kita kita ke YouTube lah gitu. Terus Harnas memang sempet nanya, ya lu sempet nanya gitu. Ntar di YouTube-nya kita ngapain? Ini ngobrol we gitu. Iya, nggak ada action apa Nggak gitu ada kan. gitu. Kalau joget-joget kan gue langsung mundur gitu ya. Kalau ada yang ngajak joget-joget gue langsung mengundurkan diri gitu. Karena Ternyata enggak juga, ngobrol doang gitu ya. karena dulu kan waktu kita di YouTube yang Kimia Sutra itu kan kita eksperimen gitu kan, terus Ada show lah itu kan episode eh, kayak bisa ditonton lah gitu ya. Ada show lah gitu. Kalau ini mah enggak, ngobrol doang. Tapi memang apakah nonton orang ngobrol tuh lebih enak kalau ada gambarnya, Van, daripada nggak ada gambarnya? iya itu dia. Nah ini mungkin teman-teman yang nonton Random Jumat di YouTube gitu, jujur aja lah gitu ya, kalian lihat kitanya nggak sih sebenarnya? Iya, betul. Coba tolong ditulis di komen, kitanya dilihat nggak sih? Soalnya gini Har, kalau gue lihat ya, kalau sekarang kan banyak banget ya yang bikin podcast di YouTube tuh kan, banyak pisan gitu ya. Mm-mm. Dan biasanya mereka itu sebetulnya mah TV personality ya, kayak Deddy Corbuzier itu kan TV Iya. personality, terus Mm-mm. siapa lagi, Anang, Iya. Hermansyah, terus Sule. Sule, Tora Sudiro, segala macam lah. Mereka kan sebenarnya TV personality ya, yang kemudian bikin podcastnya ditonton. Kenapa? Karena Mm. merekanya memang biasa ditonton gitu. Kita biasa nonton Mm-mm. mereka di TV gitu. Tapi kalau Harnas sama Irfan kan tidak biasa dilihat di TV kan. Irfan lumayan lah, kan alumni Suci. Hari itu tuh udah 5 tahun yang lalu sih. Salah satu kontestan yang sangat ditakuti oleh para juri, teman-teman ingat ya. gue sampai sekarang itu Jadi, gue sampai sekarang itu kalau kalau di kampus misalnya masih diperkenalkan gitu ya, ini Pak ya, Irfan gitu, terus gue suka bilang gitu, Pak itu tuh udah 5 tahun yang lalu. emang terkenal Van, karena gue melihat komentar-komentar yang nggak ada nama lunya pun, ini yang di Suci bukan Pak? Gitu. Padahal cuma ada tempat kerja lulunya, nggak ada gitu. Tapi tetap ditanya, ini yang komedian bukan Pak? Gitu. Emang nggak ada lagi komedian dosen yang lain? Dosen mah ada. Ada ya? Ada Oh. yang so scientist kayak gue yang nggak ada gitu. Mungkin mereka tahu itu jobnya tipis gitu, jadi ya mereka nggak mau masuk situ. Jarang jobnya. Iya, tapi emang penasaran bisa nonton apa enggak ya? Oke, tergantung lah ininya Iya. ya, tergantung teman ngobrolnya kan. Kalau Deddy Corbuzier menginterview Dinar Candy, ya gue imagine mungkin banyak yang mau nonton gitu ya. Siapa tahu ada kekhilafan terjadi gitu kan. Tapi kalau gue sama Irfan ini, tapi nggak tahu ya. Memang sih Van, gue sendiri kan nonton Random Jumat gitu ya. Hmm. Menurut gua apa ya, kalau lagi naik sepeda atau kalau lagi ngapain melakukan sesuatu yang gua nggak mau dengerin musik, Ya. tapi gua nggak mau dengerin sesuatu yang terlalu serius kayak NPR atau BBC Hmm. gitu. Ya, lagi bete gitu kan. Nah, gua biasanya nyalain Random Jumat. Hmm. Memang ngelihat orang ngobrol itu, karena kan ekspresinya bisa keluar ya. Iya. Artinya kita ngomongnya gimana, makanya sebetulnya kita udah ada apa namanya program sebelum pandemi, yaitu untuk memperbaiki angle kameranya. Yang akhirnya bukan malah perbaiki, malah sekarang di rumah masing-masing gitu ya. Tapi karena memang ngomong itu kan beda ya, kalau kita dengar suaranya doang sama Iya. dengar orang fisiknya ya, ekspresi dia pada saat dia ngomong, terus Hmm. dia benar atau mukanya bagaimana, itu sebetulnya lumayan menarik buat dilihat sih, Hmm. lumayan menarik buat dilihat. Nah, kalau lu sendiri, Van, lu punya podcast favorit nggak, atau podcast yang lu selain Random Jumat lah ya? Eh, gue nggak pernah dengerin Random Jumat karena sejak gue siaran radio di Bandung dulu pisan itu ya, gue itu nggak suka dengerin suara gue sendiri gitu.
Itu juga kenapa alasannya gue juga nggak pernah nonton stand up gue sendiri gitu di YouTube gitu, karena gue tuh nggak Oh. suka sama suara gue sendiri gitu. Gue nggak suka denger suara gue sendiri. Kayaknya banyak deh yang kayak gitu ya, nggak tahu. Mm-mm. Kecuali mungkin para penyanyi ya. Kalau penyanyi mah mungkin seneng gitu denger suaranya sendiri. Tapi gue mah nggak suka denger suara gue sendiri. Jadi jadi gue nggak pernah dengerin Random Jumat ya. Gue dengerin Random Hmm. Jumat tuh cuma buat ngecek doang ini nguploadnya udah bener apa belum dah gitu doang. Selebihnya gue Nah, nggak pernah yang dengerin. lo dengerin apa, Van? Berarti rata-rata, Van? eh gue podcast yang podcast ya yang audio only gitu. Itu nggak ada yang gue dengerin secara rutin gitu. Atau cukup sering didengerin gitu, nggak ada gitu. Eh, Dulu sih sempet dengerin beberapa lah ya yang apa ada beberapa temen sih yang bikin gitu, jadi gue dengerin buat referensi juga. Kayak dulu tuh sempet Kang Lukman Bayhaki itu ngomongin 40 something ya, cerita-cerita Mhm. orang-orang seumur kita lah gitu ya. Podcast apa namanya ya? Gue Empat lupa puluhan namanya, ya? 40-an kalau nggak Empat salah. puluhan ya? Ya, 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 ya. Itu kan sempat ya reminiscing zaman-zaman kejayaan lah gitu ya. Tapi nggak lama juga gue dengerin, terus beberapa episode aja gitu. Terus habis itu apalagi ya, hampir hampir nggak ada sih yang gue dengerin. Di kan teman-teman komik ya, stand up comedian banyak sekali yang bikin ya. Gue sempat denger beberapa episodenya punya Awe, itu lucu banget gitu. Apa itu apa? Apa ya namanya? Gue sih nyarinya ya itu podcastnya Awe gitu biasanya. eh Apa itu orang? Ya Oh, Awe itu komik. bukan awe ayam Bukan Awe. racikan. eh nah, tapi ya rutin dengerin mah nggak ada sih, nggak ada. Kalau Nggak ada kalau ya? kalau dengerin ya, kalau yang talk show sejenis podcast di YouTube gitu, gue lebih banyak Nah, apa yang lo dengerin dengerin? gitu. eh gue dengerin cukup lama itu dan rutin itu Carlin Brothers. Mhm. Apa Carlin itu, Van? Carlin Brothers ini adik kakak, Ben dan Jay. Dia itu ngebahas tentang macam-macam, mulai dari Harry Potter, Disney Princess, semua cerita-cerita fiksi lah gitu ya yang dia bahas, dan dia bahas dengan sangat Hmm. serius. Maksudnya dia bikin teorinya, dia bikin ini kira-kira ini hubungannya sama ini apa dan seterusnya gitu. Dan itu dia uploadnya lumayan rutin gitu. Nah itu gue cukup sering dengerin dulu. Eh, terus ada lagi yang ngebahas buku. Jadi dia kayak nge-review buku gitu. Cuma bagusnya dia tuh bukan nge-review buku, tapi Mhm. eh, dia ngebahas kayak misalnya ngebahas tentang plot-plot standar di buku gitu, di buku misteri. Kalau di buku misteri itu plot It- standarnya gini gini Oh, gini namanya gitu. apa itu? Ntar gue tulis lah di sini namanya, yang gue bisa Iya, dengerin. tolong ditulis di komen ya, Van. Nah, itu menarik tuh, menarik tuh, Ah, nah menarik, menarik. itu gue cukup sering. Kalau yang terakhir gue lagi rutin nonton sih, bukan podcast juga sih, bukan bukan talk show juga sih sebenarnya. Uncle Roger. Uncle Roger. Oh, Uncle Roger yang apa? Masak nasi Nasi ya? gorengnya. Iya Ya, itu. masak nasi goreng. Nah, itu ya, tapi kan itu bukan bukan talk show sih sebenarnya. Ya itu mah karakter Hmm. sketsa lah sebenarnya masuknya gitu ya. Iya. Hmm. Hmm. Ya itu yang gue pernah coba nonton beberapa lagi yang lain gitu, tapi nggak rutin sih gitu, nggak ya, sekali-sekali aja kalau pas lagi seru ya nonton gitu. Dan Hmm. gue belum pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Gua juga Gue belum. belum belum. Di TikTok pernah. Maksudnya Oh, TikTok kan cuma sebagai sedikit ya, cuman sepotong-sepotong gitu. Tapi iya, gue belum pernah sih. Dari komposisi gue juga belum pernah. gue belum pernah nonton. Gue juga belum pernah. Eh, mungkin Tapi abis ini gue nonton. iya kita coba ya, kita coba. Oh berarti
Biasanya kapan lu nonton podcast, Van? Kalau lagi macam-macam, kalau kalau lagi makan gitu sambil nyalain. Kadang-kadang Ya, kalau betul. lagi Sama berarti. nunggu meeting. Biasanya kan Hmm. dari satu meeting ke meeting lain gitu kan ada jeda setengah jam gitu ya, gua nonton nonton dulu Hmm. gitu. Buat buat nge-switch Oh, buat nge-switch mood sama buat nge-switch pikiran gitu dari topik yang tadi ke iya. yang baru Betul, gitu. betul, betul. Betul, betul. Oke, gue juga sama gitu karena kalau di rumah kan anak gue kecil-kecil, dia yang mendominasi TV kan, TV itu TV dia semua gitu. Eh, Jadi kalau mau nonton Netflix kepanjangan, gue nggak punya hmm, waktu hmm. duduk 2 jam nonton satu film gitu kan. Gue cuma punya waktu 1 jam dan gue paling sering adalah sambil sepedahan karena gue bosen. Oh, Sepeda itu sebetulnya gue I hate sports kan, jadi sepeda juga sebetulnya gue benci sebenarnya sih ya. Tapi karena mau sehat kan, ya udah. Jadi harus sejam itu harus bisa diluangkan sambil naik sepeda tanpa terlalu apa namanya inget bahwa gue lagi naik sepeda gitu kan. Kalau nanti aduh capek nih oke. kayaknya udah cukup gitu. Nah akhirnya gue dengerin itu paling banyak ya. Nah kalau gue sih ada dua, kalau di Spotify Hmm. terus terang sebelum lu ngomong tentang Spotify, gue nggak sama sekali nggak Spotify. Gue tuh pertama kali Spotify itu sejak Random Jumat nih. Oh ya. Ada nih app namanya Spotify gitu ya. Gue baru tahu nih. Terus ada dua yang menurut gue bagus, tapi yang satu, dua-duanya lagi nggak ada yang baru nih. Hmm, Yang pertama itu KBR Prime, hmm. itu ngadain podcast namanya Science di Sekitar Kita. Oke. Nah, teman-teman boleh search deh. Gue taunya itu karena mereka ngundang Lydia Tano Jalan Hmm, Sutra, hmm, si KBR Prime ini. Ini KBR Prime ini kan radio KBR ya. hmm. Mereka ngundang Lydia untuk ngobrol mengenai kuliner. Ada Oke. di situ. Pas gue lihat, jadi dia menginterview ilmuwan-ilmuwan Indonesia, kan. Hmm, Menarik tuh. Ada yang dulu suka ikut kerja bapaknya ke hutan-hutan, bapaknya ini orang PU atau PLN atau apa gitu ya. Terus udah gitu setiap malam dia dengar suara nguk nguk nguk, dia pengen tahu itu apa ya. Dan gedenya dia jadi profesor ahli primata, meneliti kera-kera gitu. Ya, terus apa ya? Itu bagus tuh. Gua suka karena ini orang Indonesia loh ya, karyanya hebat gitu ya. Tapi kita hmm. nggak banyak yang tahu, Van. Cerita-cerita ini nggak keluar gitu ya, menurut gue. Jadi itu gue sering dengerin itu sampai habis. Dan salah satunya dia pernah interview satu orang yang ikut menemukan fosil hobbit. Oh, oke. Iya, iya. Nah, dia cerita bahwa di Flores itu begitu ketemu fosil hobbit, mereka nggak expect akan nemuin fosil. Jadi dia perlu aseton sama lem uhu supaya dia bisa Iya. bikin castingnya kan. Dia kumpulin itu semua toko yang jual aseton sama lem uhu di seluruh Manggarai gitu ya. Dibeli satu-satu, saking chemicalnya dikirim tuh nggak keburu gitu ya. Namanya Eh, Thomas Sutikno, gue sampai inget itu. eh, Dia di Australia hmm, kerjanya, hmm, tapi hmm. dia menemukan hobbit itu KBR Prime. Nah, satu lagi di podcast ada Nobel Prize Conversations. Hmm, Itu juga menarik, Van. Jadi ini yang ada ini tuh Nobel yang hadiah Nobel. iya. Terus dia interview sama orang-orang yang menang Nobel Hmm, gitu. Jadi ada satu lah siapalah Roger Penrose lah hmm. ya. Ada beberapa seperti Roger Penrose yang sangat berbakat jadi dosen gitu ya. Ngomong 10 menit kita udah ngantuk. Dia theoretical physics Eh, gitu ya. Cuman ada satu yang gue lupa, kalau nggak salah Peter Doherty orang Inggris ya. Itu dia menarik ya karena menjawab pertanyaan banyak orang di masa COVID ini. Katanya pemerintah kan harus mendengarkan science hmm, katanya. Listen to hmm, the scientist. hmm. But there is one problem kata dia. Science is not clear. Iya, Lu betul. boleh makan obat ini nggak? Ya boleh, tapi 1 dari 1 juta bakal mati gitu. That's science ya bilang gitu. Jadi orang-orang tuh dia pikir science tuh jelas gitu. Lu makan apa? Enggak. Iya, Science is very not clear katanya. Itu betul. tuh salah satunya gue dapet, ada orang yang biasanya kalau pemenang hadiah Nobel terus dia nulis-nulis buku, nah itu omongannya lumayan bisa dimengerti gitu. Hmm, Kalau hmm, yang nggak pernah nulis buku biasanya blank. Nah kalau YouTube, ini teman-teman mungkin mau search ya, gue seneng dengerin itu Hermanto Tanoko. Jadi Hermanto Tanoko tuh ownernya Chat Avian di oke, Surabaya. oke. Ya. Nah, dia ini menginterview pengusaha-pengusaha gitu. Jadi Hmm, cerita sebenarnya kita dulu ya, kalau menurut gua dulu tahun 90-an kita sering dengar cerita
siapa ya, Eka Cipta Wijaya, ya kan, terus Sudono Salim lah, terus William Suryajaya gitu kan, gimana dia bangkrut gini-gini. Sekarang cerita-cerita tuh rata-rata kok langsung sultan, ini kapan mayornya, kapan perdana menterinya gitu. Kadang-kadang gue suka, ya kan, anak-anak sekarang tuh kasihan gitu, sultan, kok dia orang bisa jadi sultan tuh dulu gimana caranya dia jadi sultan gitu. Itu jarang dibahas kan ya. Nah, ini tuh membahas seperti itu dan owner-owner pabrik-pabrik hebat ini rata-rata kan humble banget ya. Dia waktu di interview sampai gue lupa salah satu episode ada yang bikin ini seng yang bergelombang gitu loh. Jadi dia punya mesin di Indonesia pertama yang bisa bikin seng gelombang itu buatan dalam negeri yang nggak diimpor. Dan dia bilang dia pernah bikin pabrik di Kudus, Pak, nggak salah, kalau nggak Pati, Kudus lah. Itu memegang world record sebagai atap seng terpanjang di dunia. Datang Pak, orang Guinness Book-nya datang ke pabrik saya. Baru 270 juta orang Indonesia, gak ada yang tahu gitu ya. Hebat, kalau buset, maksudnya ada yang punya Bapak, iya kita yang bikin. Waduh, susah banget itu Pak, katanya gitu ya. Oh, mau jatuh lah, segala macam dia cerita gitu ya. Dan menurut gue itu inspiratif, karena menurut gue sekarang cerita-cerita begitu jarang kita dengerin gitu. Ya, cerita perjalanan tuh, gimana sih caranya gitu, dia pernah pabriknya kebakaran lah, apalah, segala macam. Jadi cerita-cerita itu menginspirasi. Itu pun tahunya dari temen gue, Van. Gue tadinya nggak tahu, gue bukan orang yang suka nonton YouTube, ya. Tapi waktu dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan bosen tuh nyetir. Nah, dia setel itu, Hermanto Tanoko itu. Ini bagus nih ternyata gitu, ada serinya. Terus dia menginterview itu yang punya souvenir Krishna di Bali itu. Aji Krishna itu awalnya dari dia merantau ya, dari Bali ke Bali sih, tapi dia merantau di hotel itu, dia ditinggalnya di pos satpam. Jadi dia bilang sama satpamnya, Pak, lu izinin gue tinggal di sini, gue cari makan sendiri, gue bersihin posnya, terus kalau ada mobil gue bersihin di depan kamar, nanti orangnya kasih duit sama gue gitu. Nah, itu usaha pertamanya dia loh. Hebat menurut gue dia, bertahun-tahun kayak gitu tuh, sampai akhirnya kenal sama salah satu yang punya mobil itu, pemilik konveksi yang besar di Bali. Nah, lewat itulah dia berkembang. Jadi kayak gue merasa cerita-cerita seperti itu rada jarang ya kita nggak denger lagi gitu loh. Yang nyeritain proses ya, Iya betul, yang nyetain proses, yang gimana sih awalnya dulu susahnya gimana gitu. Itu kalau menurut gue rada jarang. Nah, salah satunya tuh itu tuh si Hermanto Tanoko itu. Tapi mungkin itu juga menarik karena lu yang dengerin gitu. Dalam hal ini kan lu juga ada di semesta yang sama dengan topik yang dibahas gitu ya. Gimana lo juga harus membangun bisnis dari awal, terus sempat ngalamin ini itu yang prosesnya, jadi lu bisa relate gitu sama cerita-cerita itu gitu. Kalau anak-anak yang belum mengalami itu mungkin malah takut kali denger bisnis kayak gitu. Iya. Waduh, bisnis kayak gini amat ya. Cuman gini, Van, menurut gua ya, Indonesia itu kekurangan cerita. Kita tuh kurang stories gitu. Ya, yang kedengeran itu sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang dominan tuh yang itu. Kita kurang cerita-cerita perjuangan itu loh, menurut gua sih ya. Karena kan satu negara tuh kan, atau satu bangsa tuh kan berkembang dari ceritanya kan. Orang Amerika cerita mengenai frontier, ya kan, di California, cari emas, opportunity, gini-gini. Itu kan kalau lu ke tempat wisata di sana kan, lu lihat cerita itu dihidupkan kembali kan, gitu. Pak Udaya buka museum Benteng Heritage tuh kan, orang Cina Benteng gimana sih adatnya gitu kan, dihidupin lagi kan sama dia gitu. Jadi cerita-cerita itu tuh menurut gua tuh kurang. Dan oke lah, kalau lu bikin terlalu serius nggak laku. Iya, memang betul. Tapi apakah nggak ada jalan tengahnya gitu menurut gua? Iya, bagaimana caranya supaya kita ini bisa ngasih cerita-cerita ini ke orang dan orangnya denger gitu loh kan. Karena menurut gua syarat untuk maju ya orangnya harus fighter gitu ya. Harus kalau kita nggak kalau dosis ceritanya itu kurang, dosis storiesnya Indonesia ini kurang, kita juga susah maju. Gua pernah dengerin satu dokumenter tentang Korea, ya Korea from above katanya, dia pakai drone. Wah itu keren, Van. Tapi lu tahu ceritanya,
oh ini jenderal ini melawan Jepang, kalah. Jenderal itu melawan Cina, kalah. Jenderal ini melawan Jepang, kalah lagi. Jadi itu sebenarnya setelah sepanjang cerita itu ceritanya kalah melulu orang Korea itu. Karena tetangganya hebat-hebat kan, yang satu Cina, yang satu Jepang gitu. Jepang suka nyerah, tapi dia bertahan gitu loh. That's their story, Van. Itu cerita mereka. Gitu. Itu cerita mereka. Kalau podcast di Indonesia cerita yang laku itu dua hal. Kalau nggak cerita lucu, jadi isinya orang ngobrol bercanda-bercanda gitu ya. Yang emang gini, ada podcast yang emang obrolannya lucu gitu. Tapi ada podcast yang emang obrolannya diharapkan lucu gitu. emang dimaksudkan lucu gitu ya. Memang melucu gitu. Jadi kalau sama horor, jangan lupa. Nah, yang kedua horor. Yang kedua cerita horor. Kombinasi keduanya kadang-kadang itu killer sih memang. Horor tapi agak lucu gitu ya. Nah, itu cerita yang kita sering denger banget gitu. Maksudnya kalau lu lihat top podcast Indonesia itu isinya menurut gue ya itu, kalau nggak lucu ya horor gitu, atau mungkin nanti nyelip lah ada lifestyle satu dua podcast top yang masuk ke lifestyle. Tapi pun kalau kita dibahas dengan membahas tentang lifestyle misalnya, atau gosip artis atau apa, itu dibawainnya ya dengan lucu gitu, karena nggak tahu ya, kayaknya mungkin bisa jadi sudah mulai ada apa ya, salah ekspektasi apa, bukan salah juga sih, mungkin ekspektasi yang kurang tepat lah, bahwa podcast itu harus lucu gitu, atau podcast itu harus I see. jadi Ya. kalau ini apa sih, serius banget nggak ada lucu-lucunya gitu, males lah dengerin gitu Jadi begitu lu cerita tentang perjuangan bisnis seorang pengusaha sukses gitu, secara tidak sadar mungkin audiensnya mengharapkan ini bagian lucunya di mana. Iya betul. bagian lucunya di juga. mana? Bagian lucunya di mana nih gitu. Ternyata enggak, serius ya. Udahlah, matiin, ganti dengerin yang lain gitu. Jadi gue menduga sih itu. Jadi bukan ceritanya kurang juga sih. Ya mungkin ya banyak cerita-cerita yang tidak terekspos lah, kayak lu bilang. Iya, Cerita maksudnya itu. tapi ya market atau pendengar itu juga kayaknya juga terdidik oleh podcast-podcast kebiasaan yang menyenangkan gitu. Jadi intinya Iya. pokoknya gue denger itu gue senang aja gitu. Gue nggak cari inspirasi, gue nggak cari pelajaran, gue dengerin hahaha seneng, udah gitu. Dan sebenarnya kan Random Jumat dulu juga di awalnya dibuat kan tanpa pesan moral. Iya, ringan. Jadi kayak betul ringan. Hari kita bikin podcast, isinya apa? Ngobrol lah gitu. Iya. Iya, betul. Meskipun akhirnya ya mau nggak mau ya pikiran kita kan masuk ke situ ya. Jadi ya pasti ada yang kita sampaikan. Tapi sebenarnya Random Jumat kalau dibilang, Pak ini Random Jumat episode ini kok nggak ada isinya sih? Lo ya memang. Siapa yang bilang bakal ada isinya gitu? Atau pernah ada juga yang nanya ke gue gini, Pak episode Random Jumat yang ini kok kurang lucu? Lo yang lucu siapa? Kita lagi nggak ngelucu gitu. Iya benar juga ya. Is taken for granted bahwa kalau podcast tuh harus lucu gitu ya. Iya, mungkin itu salah satu hal juga yang ya sebenarnya mah kalau kita dengerinnya banyak macam-macam, apalagi kalau yang memang berangkat podcastnya dari dulu ya, dari mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu, podcast itu jarang yang lucu sih ya, kebanyakan ya ringan, menyenangkan, tapi bukan funny nggak lucu, gitu. nggak ngebanyol gitu ya. Iya, nggak ngebanyol. Tapi kalau yang base-nya di YouTube terus di podcastin, di audionya di podcastin, memang base-nya banyak kan yang komedik lah gitu ya, yang lucu gitu. Kalau mau nonton yang lucu-lucunya doang aja ya ke TikTok. Udah di-cut sama dia, tinggal yang lucunya doang. Tapi TikTok The ultimate junk food gitu ya. TikTok itu gue sepakat sama ada satu posting di Twitter yang bilang katanya do not install TikTok. Let the video goes through Twitter or your Instagram. Karena yang ngerembes sampai ke Twitter dan Instagram itu pasti udah kepilih yang lucu-lucu atau yang bagus-bagus gitu.
It's a kind of quality control. Asalnya tetap aja TikTok gitu ya. Ya, kitanya nggak usah install lah, biar ngerembes aja. Biar ngerembes sampai ke Twitter gitu ya. Bahkan sekarang sampai ke TV RCTI itu ya Iya, TikTok ada pokoknya. acaranya. Bener. Oke. Oke, udah gak kerasa nih 30 menit. Teman-teman punya show apa di podcast ya yang saya sering nonton ini Pak, boleh kita share ya. Biar kita juga tahu selera market seperti apa, Ya. siapa tahu mau booming. Oh ya, kalau kalian ternyata merasa bahwa Random Jumat ini podcastnya lumayan kok gitu ya, nggak ajaib-ajaib amat, tapi juga oke lah gitu ya. Kalau mau disampaikan ke teman-teman yang lain boleh gitu. Iya, supaya dengerin. Dan juga jangan lupa like and subscribe di YouTube. kita tuh saking keasikan yang ngobrol, kadang-kadang sampai lupa promosi gitu. Iya, nggak niat pisan memang. Nggak niat terkenal maksudnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih udah dengerin kita kali ini. Saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya, dengerin kita di Spotify sama nonton kita di YouTube. Setiap hari Jumat kita ngobrol yang random-random. Kita ketemu di Siap. episode berikutnya. Bye. Bye.